Maaf ya teman-teman, kita tunggu 10 menit lagi baru kita mulai acaranya.
jenderal yang datang nih. Baik teman-teman, kita mulai dulu. Pagi aja udah, nggak apa-apa buat Zoom. gitu deh. Ternyata tukang fotonya itu baik. Gitu deh. Belum, Mbak, bukan yang itu. Kalau yang itu tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di acara Insek NKA di salah satu program Job Analysis Series. Acara ini disponsori oleh Teraskill, Liburia, Kirai, Balikpapan Cerdas, Rafila, Finvice, Kerjatim, dan Ngapsain. Sebelumnya, perkenalkan saya Hukma dari Universitas Negeri Makassar, Divisi Job Analyst di PT Media Kreasi Abadi yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Adapun rangkaian acara pada malam hari ini ada pembukaan, pembacaan doa, pengenalan narasumber, penyampaian materi, diskusi, dan penutupan. Baik teman-teman, kita buka acara ini dengan mengucap basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan doa. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Kak. Baik. Ya. Baik, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan baik. Kalau boleh tahu, teman-teman ini asalnya dari mana aja sih? Dari Purwokerto. Dari Purwokerto, dari Samarinda, dari berbagai daerah ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum ke acara inti, saya mau minta ke teman-teman buat on cam dulu terlebih dahulu, kita foto bersama. Teman-teman, silahkan on cam. Teman-teman, on cam dulu. Oke, langsung aja ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, makasih. Nah, teman-teman yang ada di sini, saya mau tanya nih. Ada yang tahu nggak sih apa topik job analysis series kita kali ini? Boleh diketik ya jawabannya di room chat. Time management, Kak. Time management. Semuanya udah pada tahu kali ya ini. Ya, teman-teman, benar banget. Jadi topik kita pada malam hari ini adalah time management. Nah, adapun narasumber kita yaitu ada Kak Siti Mardia. Selamat malam Kak Siti Mardia. Malam Kak Hukma. Nah, Kak, aku panggil apa nih, Kak Mardia atau Kak Siti? Boleh Kak Mardia aja, Kak. Oke, Kak Mardia. Gimana nih kabarnya Kak Mardia hari ini? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Jadi Kak Mardia ini adalah mahasiswi dari Institut Teknologi Kalimantan, jurusan Teknik Industri. Nah, selain itu Kak Mardia ini sedang magang juga di PT Media Kreasi Abadi ya, Mbak? Ya benar Kak Hukma, di tim job analis. Iya, benar. Dan selain itu juga Mbak Mardia ini aktif dalam berorganisasi, salah satunya itu saat ini menjabat sebagai Sekretaris Departemen Kesejahteraan Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Wah, Mbak Mardia ini cukup banyak kesibukan ya, Mbak? Alhamdulillah untuk semester ini lumayan di himpunan iya, magang juga iya Kak Hukma. Ya, relate banget nih dengan tema kita hari ini yaitu time management. Langsung aja nih kali ya. Saya serahkan ke Mbak Mardia. Baik Kak Hukma, terima kasih. Mungkin Kak Reja bisa bantu share screen. Oke, mungkin teman-teman sudah tahu dari postingan IG atau status WhatsApp teman-teman yang lain, kalau malam ini kita akan sharing tentang time management yang akan dibawakan oleh saya sendiri dari salah satu tim job analis. Mungkin di next saja, Kak. Nah, ini CV saya Siti Mardia, biasa dipanggil Mardia, mahasiswa teknik industri. Sekarang saya semester 6 di Institut Teknologi Kalimantan. Nah, untuk di sini pendidikan sendiri saya dari SMA Penajam Pasir Utara. Kalau misalnya teman-teman yang di luar dari Kalimantan,
Penajam Pasir Utara itu letaknya di Balikpapan seberangnya Balikpapan. Kita ke Penajam itu menggunakan kapal, bisa pakai speed, kelotok, atau kapal feri. Kemudian sekarang saya di Institut Teknologi Kalimantan. Di sini juga ada organisasi yang saya ikuti sekarang, ada FKM KPPU Balikpapan. Nah, ini Forum Keluarga Mahasiswa Kabupaten Penajam Pasir Utara yang ada di Balikpapan. Kemudian yang kedua ada HMTI atau Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan. Selanjutnya ini pelatihan yang pernah saya ikuti, ada yang dari ITK atau Institut Teknologi Kalimantan sendiri, sama ada yang dari luar kampus. Nah, yang pertama adalah LKMM Pratd, ini latihan keterampilan manajemen mahasiswa pratingkat dasar. Di sini saya belajar mengenal diri sendiri gitu. Saya mengetahui diri saya ini sanguinis kah atau perfeksionis kah. Di sini kita belajar. Kemudian kita juga diminta untuk menentukan target 4 tahun ke depan itu kita mau ngapain di ITK ini gitu. Misal lulus 3,5 tahun kah, atau IPK di atas 3,5 kah, atau harus menjabat di BEM kampus kah gitu. Nah, kita disuruh menentukan pada saat pelatihan ini. Kemudian ada latihan kedua di LKMTD. Nah, di LKMTD ini kita belajar tentang mengadakan sebuah event. Jadi kita belajar tentang ada OC sama SC. Mungkin teman-teman sudah tahu kayak organizing komite sama steering komite. Kemudian output dari latihan ini kita belajar buat proposal kegiatan, kemudian belajar jadi panitia kegiatan itu sendiri, kayak gitu. Terus yang ketiga ada LKMW di IPK. Saya ikut pada tahun 2020 di latihan keterampilan manajemen wirausaha. Nah, di sini kita belajar bikin bisnis model kanvas atau BMC dari suatu bisnis. Jadi kita bikin ide bisnis apa, kemudian kita bikin BMC-nya, terus nanti BMC-nya itu bisa kita ikutkan lomba gitu. Kemudian yang keempat ada PKTI. Nah, untuk pelatihan karya tulis ilmiah ini seperti biasa diajarkan gimana sih teknik membuat karya tulis ilmiah yang baik, kemudian outputnya membuat karya tulis ilmiah dan dilombakan juga. Dan yang terakhir ini pelatihan yang saya ikuti di luar kampus, pelatihan BSC PKTMI, ini balance scorecard. Jadi di teknik industri itu kan ada mata kuliah namanya manajemen kinerja. Nah, dalam manajemen kinerja ini kita belajar tentang balance scorecard. Kemudian diadakan pelatihan untuk mengganti kelas pada mata kuliah manajemen kinerja ini, yaitu pelatihan BSC. Kemudian di sini ada kontak saya, mungkin teman-teman yang mau follow-followan IG, di sini ada IG saya, Siti Mardiah _nya 5. Terus kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa di kontak WA sama email. Oke, sekian perkenalan dari saya. Kita lanjut ke materi. Mungkin bisa di next, Kak. Nah, untuk materi kita malam hari ini, time management terbagi menjadi 7 outline. Yang pertama ada definisi waktu, kemudian definisi time management, indikasi pengukuran waktu yang buruk, kuadran waktu, kemudian ada manfaat time management, faktor yang mempengaruhi keberhasilan aktivitas, dan terakhir umpan balik atau kita kenal dengan feedback. Next, Kak. Nah, ini kita akan berinteraksi menggunakan class point. Jadi menurut teman-teman, apa sih definisi dari waktu? Mungkin bisa join kelas point, kodenya di pojok atas 72540. Jadi menurut teman-teman, apa sih waktu itu? Karena kan masing-masing dari kita punya definisi tersendiri terkait waktu. Misal waktu itu hal yang paling berharga kah, atau waktu is money lah. Ayo teman-teman join kelas poinnya. Baru 3 orang yang bergabung. Bisa dibuka, Kak, live statusnya?
Yang pending 4 orang. Kak Emma, Kak Sodi, ada dari mobile developer sama Kak Iksan. Ya mungkin bisa langsung diisi aja Kak, apa sih definisi waktu buat diri kita masing-masing. Kak Ukma kalau mau on mic aja kan nggak apa-apa. Ada dari Kak Ihsan nih, sesuatu yang nggak bisa diulang dan nggak bernilai dengan uang. Sesuatu yang nggak bisa diulang dan nggak bernilai. Tidak dapat terulang kembali. Waktu adalah sesuatu yang nggak bisa diulang dan nggak bernilai dengan uang. Keadaan yang tidak bisa diulang. Time is money. Oke. Kita tunggu sampai 2.30. 3, 2, 1. Oke, close aja, Kak. Insert result as slide. Oke, next aja. Benar dari jawaban teman-teman tadi, kalau menurut KBBI, waktu itu adalah seluruh rangkaian saat kita berproses, melakukan perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Kemudian, kalau misalnya kita ringkas, waktu adalah esensi hidup kita. Sifat waktu itu tidak dapat kembali, cepat berlalu, momen yang berlalu belum tentu dapat terulang. Jadi, yang aku sebutkan tadi itu bisa menjadi sifat dari waktu gitu. Tidak dapat diulang. Oleh karena itu diperlukan adanya manajemen waktu. Jadi manajemen waktu ini biar apa ya? Biar kita nggak menyesal gitu. Karena dari tadi kan pada jawab waktu itu nggak dapat diulang karena nggak bisa diulang. Jadi jangan sampai kita menyesal gitu. Ada hal-hal yang nggak kita lakukan. Oke, mungkin di next saja Kak. Nah, time management atau manajemen waktu. Kalau menurut Singh and Jane tahun 2013, time management adalah tindakan atau proses perencanaan dan pelaksanaan pantauan sadar atas sejumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas khusus, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Kemudian, time management ini mencakup tindakan menata, menjadwal, mengorganisasi, dan mengalokasikan setiap waktu seseorang yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas hariannya. Jadi dalam manajemen waktu ini kita bisa loh menjadwalkan gitu. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Jadi kita bisa menatanya, bisa menjadwalkannya, bisa kita jadwalkan dari hari ini, kita juga bisa jadwalkan besok kita mau apa gitu. Itu untuk manajemen waktu. Mungkin di next saja Kak. Nah, di sini ada indikator pengukuran waktu yang buruk. Mungkin teman-teman yang di kelas poin bisa share nih, apa sih menurut kalian yang menyebabkan pengukuran waktu itu buruk? Misal, kita sering menunda-nunda kah? Atau mengerjakan hal yang nggak penting kah? Menurut kalian apa sih yang selama ini menurut kalian, waktu saya terbuang sia-sia nih, waktu saya terpakai untuk hal yang buruk nih. Ada nggak kira-kira teman-teman? 8 orang, wow, udah banyak nih yang join di kelas poin. Ada Kak Emma, Kak Sodi, mobile developer. Mobile developer ini 10 orang-orangnya. Kak Iksan, Kak Reza, Kak Ayu, Kristina, sama Bals. Bals ini nama India kah? Bals. Menurut teman-teman, apa sih indikator pengukuran waktu yang buruk? Ada jawaban nih dari Kak Ayu, sering berleha-leha. Dari Kak Reja, deadlineer.
Kemudian sering menunda. Coba dibuka Kak Reja, nggak kelihatan. Oke. Waktu yang dihabiskan dengan hal yang tidak produktif sehingga banyak waktu yang terbuang. Terbuang ya maksudnya Kak, terbuang sia-sia. Iya benar. Sering menunda waktu dan terlalu perfeksionis. Kita tunggu sampai 145 nih. Suka menunda, mageran. Ya benar banget. Tidak bisa memanfaatkan waktu. Ya sih, bingung. Waktunya jadi nggak bermanfaat. 3, 2, 1. Ada lagi? Sudah ya? Oke, kita close. Menunda pekerjaan, tidak mengatur prioritas. Bisa. Di next slide aja, Kak. Nah, di sini ada 8 nih yang saya ringkas sebagai indikator penggunaan waktu yang buruk. Ada yang pertama, sebagian jadwalnya ditentukan oleh orang lain. Misal, kita anggota dari tim misal job analis kan, terus ada leader. Nah, leader yang menentukan hari ini harus ini. Nah, itu masuk ke poin 1. Kemudian, sering menghadiri acara yang kurang penting. Contoh, misal menghadiri ini kayak nonton futsal kak, apakah itu kan suatu hal yang penting. Mungkin bisa aja kita mengerjakan tugas kita yang misal deadline-nya berapa hari lagi, kita cicil-cicil. Kemudian ada suka menunda pekerjaan, ini tadi benar dari teman-teman sudah jawab. Kemudian suka melakukan pekerjaan dalam kondisi mendesak. Ini nyambung ke jawabannya Kak Reza tadi, deadlineer. Deadlineer itu suka melakukan pekerjaan dalam kondisi mendesak. SKS, sistem kebut semalam istilahnya. Kemudian yang kelima ada sering menghabiskan waktu untuk having fun. Ya bisa mau healing, terus sekalinya tugasnya numpuk. Kemudian yang keenam, sering merasa sibuk dan kekurangan waktu. Ya misal kita nih sibuk apa, padahal itu suatu hal yang nggak sibuk gitu. Misal sibuk scroll TikTok, sibuk apa, main sosmed. Jadi ujung-ujungnya dari 24 jam, waktu kita terbuang sisa misal 10 jam itu cuma buat sosmed. Merasa sibuk tapi bukan hal yang penting. Kemudian yang ketujuh, banyak pekerjaan yang tertunda penyelesaiannya. Nah ini tadi misal gara-gara sering healing, banyak pekerjaan yang menumpuk. Kemudian yang terakhir, produktivitas kerja berkurang. Jadi karena dari sehari misal 24 jam, kita menghabiskan waktu banyak berleha-leha tadi. Nah, jadinya produktivitas kita berkurang. Sini kita main kelas poin lagi. Mungkin dari teman-teman yang ada di ruang Zoom, kira-kira dari kalian nih merasa dari poin 1 sampai 8 yang mana sih yang kira-kira masih terjadi gitu di keseharian kita? Terlalu perfeksionis masuk nggak, Kak? Terlalu perfeksionis itu masuk ke ini sih, sering merasa sibuk. Jadi misal kita nih ada job, misal kalau job analis itu bikin job description, ada salah misal marginnya kurang ini. Jadi kita merasa sibuk sama benerin margin aja gitu. Padahal bisa kerjaan yang lain. Nah itu bisa aja sih terlalu perfeksionis masuk. Misal kayak job analis ngerjain project job description-nya 3 hari. Atau yang harusnya selesai 2 hari jadinya 5 hari karena terlalu teliti tadi. Oke, udah ada nih. Mungkin bisa dibuka Kak Reja dari Kak Kisti Nadia. Suka menunda pekerjaan, suka melakukan pekerjaan dalam mendesak, deadline tadi, sering menghabiskan waktu untuk having fun, sama banyak pekerjaan tertunda penyelesaiannya. Oke. Selanjutnya ada dari mobile developer. Di next Kak Reja. Sama, dia suka menunda pekerjaan, sering menghabiskan waktu untuk having fun, sering merasa sibuk dan kekurangan waktu, dan terakhir produktivitas kerja berkurang. Suka menunda, deadlineer, having fun, banyak yang tertunda. Rata-rata sama ya jawabannya. Suka menunda, sama nih, sama. Oh ini jawaban Kristina tadi katanya. Oke, ada lagi nggak?
Ini jadi terulang. Tutup aja, nggak apa-apa. Ini apa ya, ngetes kesadaran diri masing-masing aja sih, dari kita yang mana sih yang masih banyak banget kita lakuin. Ternyata banyak yang suka menunda pekerjaan. Mungkin sebagian orang pasti merasa kayak gitu karena kita banyak berleha-leha gitu. Apalagi dari kemarin kan kita WFH ya, work from home. Itu banyak di rumah. Jadi di rumah biasanya kebiasaan dalam kamar aja, buka sosmed aja. Kemudian sekarang mulai offline. Jadi mungkin agak susah untuk mengatur kebiasaan kita. Mungkin di next, Kak. Nah, untuk hotel selanjutnya ada kuadran waktu. Mungkin teman-teman yang pernah ikut pelatihan di kampusnya mungkin sudah tahu, di sini ada 4 kuadran waktu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada penting dan mendesak, kemudian ada tidak penting dan mendesak, yang ketiga penting dan tidak mendesak, dan yang keempat tidak penting dan tidak mendesak. Nah, untuk kuadran 1 ini tuh kita hanya boleh memasukkan hal-hal yang sangat penting dan wajib untuk kita selesaikan pada hari ini juga gitu. Apabila kita memasukkan terlalu banyak pekerjaan ke dalam kuadran 1 ini, itu membuat kita nggak produktif. Karena apa? Karena kita cuma fokus menganggap pekerjaan ini penting, padahal deadline-nya masih lama gitu. Kemudian untuk menentukan skala prioritasnya, kita coba belajar untuk fokus pada pekerjaan yang paling mendesak dan yang paling penting. Jadi, biasakan kita itu meninjau lagi. Misal kita punya list nih, pekerjaan yang menurut kita penting, tapi kita seleksi lagi. Yang penting dari yang penting ini yang mana gitu. Jadi kita taruh di urutan ke atas. Mungkin itu sih untuk kuadran 1. Kemudian di kuadran 2 ada yang mendesak namun tidak penting. Nah, di kuadran ini itu berisi hal-hal yang tidak penting namun tetap harus dikerjakan. Contohnya kayak kita follow up nih jadwal rapat lewat chat atau telepon, kemudian kumpul dan diskusi dengan rekan satu tim dan lain-lain. Kita bisa melakukan hal-hal yang masuk ke kategori kegiatan di kuadran 2 ini kalau kita memiliki waktu luang setelah menyelesaikan pekerjaan yang penting atau pekerjaan yang utama gitu. Kalau misalnya untuk kuadran 2 ini waktunya disesuaikan dengan kapasitas waktu kita. Kalau misalnya dari 24 jam masih ada sisa waktu 2 jam nih, ya masih bisa dipakai untuk menyelesaikan kegiatan di kuadran 2. Kemudian di kuadran 3, penting namun tidak mendesak. Nah, jadi untuk kuadran 3 ini kita memasukkan tugas dan pekerjaan yang dapat kita cicil gitu secara bertahap di dalam kuadran ini. Walaupun nggak mendesak, namun kita tetap harus menentukan target penyelesaian agar pekerjaan ini bisa berjalan sesuai rencana. Dalam case-nya itu misalnya di tim job analyst ada project mengerjakan job description dari tim desain UI UX misal. Itu deadline-nya 1 bulan. Nah, nanti dari leader atau anggota tim job analyst tentuin minggu ini harus sudah ada apa, minggu 2 harus sudah ada apa, minggu 3 harus sudah ada apa, terus nanti minggu terakhir kita evaluasi misal sama mentor. Nah, kayak gitu. Walaupun deadline-nya lama, kita tetap menentukan target-target gitu, agar pekerjaan ini bisa berjalan lancar sesuai rencana. Kemudian hal-hal yang harus diwaspadai itu budaya tadi menunda-nunda waktu. Kebanyakan dari kita kan menunda-nunda waktu. Apalagi tahu nih deadline-nya lama, oh nanti aja. Nah itu mungkin di kuadran 3 kita wanti-wanti untuk jangan menunda-nunda waktu. Karena proses mencicil dalam pekerjaan yang tidak mendesak ini sangat penting. Jadi agar kita itu nanti nggak keteteran ketika tenggat waktunya sudah dekat. Itu untuk kuadran 3. Yang terakhir ada kuadran 4, tidak penting dan tidak mendesak. Nah, kebanyakan itu dari kita seringkali terjebak berlama-lama di dalam kegiatan kuadran 4 ini. Seperti misal main medsos tadi di tengah waktu kuliah atau bahkan di tempat kerja kita juga masih buka medsos, kemudian berkumpul lama-lama sama teman-teman cuma untuk misal menggosipin satu orang, kadang tuh kayak gitu. Kemudian apa ya, sibuk main smartphone tanpa tujuan yang jelas, misal cuma scroll-scroll FYP TikTok, scroll-scroll feed IG orang. Nah, itu kalau bisa dikurangin, karena kalau kita terjebak dalam kegiatan ini bakal susah gitu. Kalau misalnya kita sadar nih kita terjebak,
lagi scroll-scroll IG, terus ada, kayaknya waktuku terbuang sia-sia deh. Langsung aja kembali lagi ke prioritas kita hari ini harus apa. Menentukan skala prioritas kita. Mungkin itu sih untuk kuadran waktu, bisa di next, Kak. Nah, ini kita main class point lagi. Ada orang kecelakaan. Menurut teman-teman nih, yang ada di class point, ini masuk di kuadran waktu berapa? Penting dan mendesak kah atau tidak penting? Dan mendesak, tidak mendesak tapi penting, atau tidak penting dan tidak mendesak? Udah ada jawabannya belum, Kak Reja? Kuadran 2 dari Kak Iksan. Kayak teman-teman yang lain, kira-kira ini masuk kuadran berapa ya? Ya, bisa juga pakai penjelasannya. Penting dan mendesak kah, atau tidak penting dan tidak mendesak? Dari Kak Iksan nih, mungkin kenapa bisa orang kecelakaan dianggap masuk ke kuadran 2? Gimana Kak Iksan? Ada Kak Iksan kan? Iya, ada. Ya, kenapa Kak alasannya? Ya karena kan kalau misalkan di jalan terus ada agak egois juga sih sebenarnya. Kenapa nggak dianggap penting? Karena ya kan itu misalnya kalau ada apa kita lagi ada urusan terus di jalan kan ada kecelakaan meskipun ya itu orang lain tapi mendesak kan ya harus tetap kita tolongin utama. Kenapa nggak dianggap penting ya gimana ya, karena itu sebenarnya bukan urusan karena orang lain yang kecelakaannya gitu tapi kan tetap aja gitu sih. Oke, Kak. Jadi mungkin dari Kak Iksan ini sudah punya prioritas sendiri gitu ya untuk dikerjakan hari ini. Jadi lebih mementingkan apa yang harus dikerjakan ketimbang ada orang kecelakaan tadi gitu ya, Kak. Oke, mungkin di close saja Kak Reja. Di next. Nah, ini ada orang lagi nonton drama Korea. Lagi opa-opa. Menurut teman-teman ini masuk kuadran berapa ini? Penting dan mendesak atau tidak penting dan mendesak? Penting dan tidak mendesak? Tidak penting dan tidak mendesak? Ada Kak Emma, Kak Sodi, mobile developer. Penasaran nih, mobile developer kan ada 10 orang. Kira-kira siapa ini guys? Ada Kak Reza, Kak Ayu, Kak Kristina, terus ini siapa ya? Nonim. Ya teman-teman yang lain. Mungkin karena jawabannya sama semua, kita close saja Kak Reja. Benar banget, ini kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Jadi kita harus mewanti-wanti jangan sampai diri kita ini berlama-lama di kegiatan ini gitu. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman nih ada yang kebiasaan memang meluangkan waktu untuk nonton drakor, healingnya nonton drakor. Jadi tapi utamakan pekerjaannya sudah selesai dulu. Misal satu hari kan 24 jam, tidur 8 jam, sisa berapa? 16 jam. Terus kita produktifnya misal 12 jam, itu sudah ngerjain tugas, sudah kesana kemari, bantuin orang rumah. Nah, sisanya misal 6 jam nih, bisa dipakai nongkrong, bisa dipakai nonton drakor, gitu. Bisa masuk di kuadran 4, tapi bisa juga kita kalau misalnya memang mau nih, kita sisihkan waktu, tapi dengan syarat skala prioritas kita tetap diutamakan. Oke, next Kak Reja.
Nah, selanjutnya ada manfaat time management. Dari teman-teman yang ada di Zoom, kira-kira apa sih manfaat kalau misalnya kita bisa manajemen waktu kita dengan baik? Kita bisa menentukan skala prioritas, kita tahu mana yang penting, jadi kita tahu hari ini kita produktif, kita ngapain aja dari bangun pagi sampai kita tidur malam. Kira-kira apa sih manfaatnya gitu? Kita memanajemen waktu kita dengan baik. Ayo, baru satu yang jawab dari Kak Reza nih. Bisa menentukan skala prioritas. Dari Kak Sodi, hidup lebih teratur, terus nggak bingung mau ngapain. Kemudian dari A, anonim kah? Menjadi produktif karena nggak, coba kan aja di kos, nggak kelihatan. Menjadi produktif karena nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Dari Kak Emma, bisa membagi waktu kegiatan dengan tepat. Oke, mantap jawabannya. Dari teman-teman yang lain mungkin kita tunggu sampai 1:45 deh. Dari mobile developer, mungkin mobile developer mau diskusi dulu 10 orang. Kira-kira apa sih guys manfaat dari time management? Nanti ada 10 jawaban, makanya lama. Coba dari Kak Iksan, kira-kira apa manfaat kalau misalnya kita bisa memanajemen waktu dengan baik? Kak Ayu, Kak Kristina, Kak Bas, ini ada Kak Diva yang baru bergabung. Kira-kira apa guys manfaat kita bisa memanajemen waktu dengan baik? Oke, sudah lewat dari 1:45, mungkin bisa di close saja Kak Reja. Ada dari Kak, ya, Kak kebaca, oh ya. Tugas-tugas dapat terselesaikan sesuai dengan target, produktivitas bertambah, melatih kedisiplinan, melatih tanggung jawab. Oke, mantap. Ditutup aja, Kak. Oke. Next. Nah, di sini saya meringkas menjadi 4 poin untuk manfaat time management. Ada dapat meningkatkan keteraturan hidup, percaya diri, dan disiplin. Tadi ada nyangkut jawaban dari Kabel, ada disiplin. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa manajemen waktu dengan baik, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi malam hari, kita bisa meningkatkan keteraturan hidup, karena kita bisa mengatur apa aja sih yang kita lakukan selama 24 jam itu. Kemudian lebih percaya diri, kenapa? Karena kita merasa waktu kita itu nggak terbuang sia-sia gitu. Bangga sama diri sendiri, karena kita nggak melakukan hal yang sia-sia pada hari itu. Kemudian menjadi lebih disiplin, ya, karena orang yang sudah mengatur waktu itu biasanya disiplin, tepat waktu ke sini, tepat waktu ke sana, janjian ke sini, on time gitu. Kemudian poin kedua, manfaatnya dapat mengurangi kesalahan yang dibuat dalam pekerjaan. Nah, iya benar banget. Misal masalah deadline aja nih. Deadline kita udah menjadwalkan deadline-nya hari Jumat. Terus kita udah cicil dari hari Senin. Nah, itu bisa mengurangi kesalahan. Karena apa? Karena misal di hari Rabu kita tanya, ini ada salah nggak? Nah, itu masih bisa kita perbaiki. Karena kita udah tahu deadline-nya kapan, kita bisa cicil-cicil. Kalau misalnya ada salah, masih bisa kita perbaiki. Kayak gitu. Untuk poin 2, kemudian untuk ketiga, menurunkan tingkat stres pada individu. Nah, kenapa bisa sih tingkat stres diturunkan? Karena tadi pekerjaan nggak menumpuk, karena kita udah mengaturnya, kita nggak menunda-nunda, jadi tingkat stres pada diri kita itu berkurang gitu. Kalau misalnya kita stres karena apa? Kayaknya banyak banget deh tugas numpuk. Padahal kan kita sendiri kan yang buat, karena kita nggak bikin jadwal, kita nggak nyicil-nyicil dari awal, tuh nggak kerjain apa ya, belum ada niat lah gitu untuk ngerjain, tahu-tahu numpuk, jadinya stres sendiri tuh, karena salah dari diri kita sendiri, kurang memanajemen waktu. Kemudian yang keempat, dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Nah, benar banget, karena kita sudah mengatur nih hari ini kita ngapain,
Mungkin aja pekerjaan besok bisa kita kerjakan hari ini, pekerjaan besoknya bisa kita kerjakan besok, kayak gitu. Karena sudah kita atur banyak waktu yang kita gunakan untuk lebih produktif gitu, nggak terbuang sia-sia. Misal ngerjain apa ya, kalau kita yang magang logbook aja, laporan harian. Kita kerjain setiap hari Senin kita kerjain hari Senin, selesai kita pulang, absen pulang. Kemudian hari Selasa tetap kita kerjain hari Selasa, laporan mingguan tetap kita kerjain hari Jumat. Nah, itu kan kita mengerjakan sesuai pada waktunya. Tapi kalau misalnya kita nggak kerjakan, otomatis menumpuk. Kayak tadi bisa stres. Nah, kemudian itu nyambung ke poin 4 juga, dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Kalau misalnya kita setiap hari ngerjain itu, nggak ada waktu yang menumpuk gitu buat cuma ngerjain laporan itu. Misal menumpuknya 1 minggu, berarti ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ditambah laporan mingguan ada 6 laporan. Kalau misalnya sehari kita fokus ngerjain itu kan waktu kita terbuang sia-sia. Lebih baik kayak kita cicil sehari tetap ngerjain di laporan untuk hari itu. Oke, mungkin di next aja, Reja. Nah, ini ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan aktivitas kita. Yang pertama, tujuan dari setiap rencana itu terukur. Jadi, misal tujuannya case-nya. Misal tujuannya kalau misalnya job analis ngerjain job description. Itu tujuannya biar kita bisa ngerjain, kita udah tahu nih bakal ada project selanjutnya. Jadi kita harus menjadwalkan gitu. Kemudian yang kedua, pengenalan diri dan potensi dengan baik. Jadi kita tahu hari ini kita bisa ngerjain apa aja gitu. Jangan sampai kita terlalu produktif, kita yang tumbang. Kita harus tahu kapasitas kita mampu bertahan sampai berapa lama ngerjain ini, depan laptop berapa lama. Harus ada istirahat juga sih sebenarnya untuk diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, kecerdasan dalam menghadapi batas waktu. Itu kembali lagi ke skala prioritas kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang deadlineer. Kita tahu mana yang penting, kemudian kita bisa menyusun jadwal dengan baik. Jadi pintar-pintarnya kita untuk menata jadwal kita sendiri gitu. Terus yang keempat ada memaksimalkan efektivitas dalam setiap kegiatan. Nah, ini maksudnya nyambung ke perfeksionis tadi yang ada disinggung sama Kak siapa tadi? Kak Iksan kah? Nah, jadi jangan sampai kita terlalu perfeksionis jadi orang. Perfeksionis boleh, tapi jangan terlalu. Di poin 4 ini memaksimalkan efektivitas. Misal di tim job analis ada project A. Nah, kami pasti mengharapkan outputnya ini bagus gitu. Jadi pasti kami selalu asistensi sama mentor. Nah, jadi kita memaksimalkan outputnya itu dengan baik. Kemudian ada yang kelima, skala prioritas. Ini yang disinggung-singgung dari awal tadi, kita menentukan mana sih yang penting, mana sih yang harus dikerjakan duluan, itu untuk poin 5. Kemudian yang keenam, strategi G2. Strategi G2 ini banyak, misal teman-teman itu mau satu hari ini terbagi misalnya menjadi 3, ada waktu tidur, ada waktu produktif, kayak misal ngerjain tugas, ngerjain proyek, dan lain sebagainya, sama ada waktu nongkrong atau waktu santai gitu. Pintar-pintarnya teman-teman membagi waktu ini, mau nongkrong di malam hari kah atau mau nongkrong di sore hari, berarti nanti misalkan nongkrong sore hari, malamnya nugas kayak gitu-gitu. Itu strategi untuk masing-masing orang, karena kan masing-masing orang waktu produktifnya tuh beda-beda, ada yang tengah malam baru ngerjain tugas gitu. Terus yang ketujuh atau yang terakhir ada keniatan dan keuletan. Nah, segala sesuatu pasti dimulai dari niat. Jadi mungkin faktor yang paling mempengaruhi menurut saya keberhasilan aktivitas itu dari niat. Segala sesuatu dibangun dari niat. Kalau misalnya kita udah nggak niat nih, saya sendiri aja kadang ngumpulin niat untuk mulai buka laptop aja nih satu hari. Mau mulai buka laptop jam berapa ya, jam 10 atau jam 11 ya untuk kerjaan itu agak susah gitu. Jadi mungkin yang paling mempengaruhi keberhasilan itu dari niat, keniatan dan keuletan kita. Nah, di sini kita main kelas poin lagi. Kira-kira dari teman-teman, yang mana sih yang sudah kalian lakukan gitu? Yang mempengaruhi keberhasilan aktivitas kalian? Atau sudah ada tujuan kah? Atau kalian sudah mengenal diri kalian dengan baik kah?
Atau kalian sudah ada strategi gitu nih, satu hari sudah terbagi-bagi apa-apa-apa. Atau skala prioritasnya udah mantep kah? Terus atau memaksimalkan efektivitas kah? Kira-kira apa teman-teman yang sudah menurut kalian lakukan gitu, yang sudah berhasil kalian capai? Kalau saya sendiri, kalau boleh curhat, nomor 7 sih paling susah. Keniatan dan keuletan. Coba dibuka kali aja, ada yang sudah jawab. Bisa di checklist, bisa dibulatin. Dari Kak Reza sendiri nih, coba dibuka Kak. Oke, ada pengenalan diri dan potensi dengan baik, memaksimalkan efektivitas dalam setiap kegiatan, skala prioritas. Mungkin Kak Reza bisa cerita Kak, dari poin 2, poin 4, poin 5, ada nggak Kak di balik poin-poin ini ceritanya gitu? Ayo Kak Reza. Ya, kalau dari saya sendiri, apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak? Ya, kalau dari saya sendiri tadi terkait pengenalan diri dan potensi yang baik. Nah, kalau saya itu sudah cukup mengenal diri saya sendiri dari apa kelebihan dan kelemahan saya, sehingga saya bisa menentukan ini apa yang memang saya prioritaskan tadi, berhubungan juga dengan skala prioritas yang saya tentukan. Apa yang menurut saya penting duluan saya kerjakan. Kayak misalnya ngerjain tugas yang mana yang susah saya kebelakangin dulu, yang mudah dikerjain duluan kayak gitu. Skala-skala prioritas kegiatan juga begitu, rapat mana yang penting saya dulukan, rapat mana yang enggak, apalagi saya juga ada beberapa kegiatan gitu. Baru sama tadi memaksimalkan efektivitas dalam setiap kegiatan. Nah, saya kan dalam kegiatan itu lebih ngutamain waktu kerjanya, waktunya lebih efektif mana gitu. Jadi saya lebih ke memaksimalkan efektivitas, yang penting efektif aja lah dulu kegiatan yang saya ikuti gitu, supaya juga tidak buang-buang waktu gitu. Nah gitu sih kalau saya, Mbak Kasiti. Oke, makasih Kak Reja sharingnya. Ada lagi jawaban teman-teman yang lain? Dari Kak Ayu, skala prioritas sama memaksimalkan efektivitas dalam setiap kegiatan. Ada lagi Kak Reja? Baru 2 nih, kita tunggu sampai 3 menit ya teman-teman. Bisa di checklist, bisa dibulatin, bisa dicoret aja. Dari Kak Ayu mungkin mau on mic Kak, cerita nih. Dari skala prioritas sama memaksimalkan efektivitas dalam setiap kegiatannya, ada nggak sih Kak di balik poin-poin ini kisahnya? Kalau Wardia mungkin kurang lebih aja sih kayak punya Reza tadi, cuman banyak kali ya. Kalau saya poin yang 4 sama aja. Kalau skala prioritas itu saya kadang kayak yang pertama, orangnya cukup sering berleha-leha ya kadang, meskipun udah buat timeline tuh tapi tetap aja kayak sulit gitu loh nanya kayak gitu. Jadi kadang-kadang sering buat skala prioritas, kira-kira dari kegiatan yang udah bertumpulan banyak itu mana sih yang kiranya harus diselesaikan duluan, seperti itu. Kemudian kalau yang 4 itu efektivitas dalam setiap kegiatan itu saya usahakan menentukan mana sih yang paling efektif kayak gitu. Kalau misalnya pengerjaannya di mana, seperti itu sih Mara kalau dari saya. Terima kasih Kak Ayu. Lanjut, ini ada Kak Diva, tujuan dari setiap rencana yang terukur sama pengenalan diri dan potensi dengan baik. Sama kayak Kak Reja tadi ya, poin 2 juga. Oke, karena sudah lewat dari 3 menit, lebih 1 menit 20 detik, kita close. Oke, bisa di next saja Kak. Nah, ini mungkin outline yang terakhir, feedback atau umpan balik. Jadi ada 3. Yang pertama, kita mengetahui kemajuan yang telah dicapai. Jadi, misalnya kita melakukan penjadwalan, kemudian ada orang yang mengawasi gitu, ada yang mengamati kita, misal orang di sekitar kita, entah kakak atau teman kita, terus kita tanya gitu, ada nggak sih perubahan setelah saya menjadwalkan sama
sebelumnya gitu. Jadi kita mengetahui kemajuan apa yang telah dicapai. Tapi sebenarnya tanpa pengawasan orang, kita juga bisa menilai diri kita sendiri, kemajuan apa yang telah kita capai. Misal, kalau misalnya minggu kemarin kita belum bikin penjadwalan, misal tugas kuliah yang baru dikerjain sekitar 2 aja, terus minggu ini kita sudah bikin jadwal bisa 5, bisa 6, kayak gitu. Itu suatu kemajuan yang bisa kita capai. Kemudian feedback yang kedua, mendapatkan saran agar menjadi lebih baik. Nah, sebenarnya kita bisa memberi saran untuk diri kita sendiri. Misal kita tahu nih, kemarin kita terlalu berleha-leha. Sebenarnya tahu, tapi kurang diniat aja untuk memulai. Nah, kita bisa memberi saran untuk diri kita sendiri. Ayo mulai. Misal, kalau saya pribadi pernah nih kayak gitu. Jadi, di wallpaper HP itu kayak quotes-quotes gitu, biar ada motivasi untuk mulai. Itu untuk diri saya sendiri. Tapi kadang saya juga minta bantuan sama orang di sekitar, kayak gitu. Ada nggak sih saran untuk saya? Soalnya saya orang kayak gini. Kadang mageran, kadang uring-uringan, kadang kalau misalnya down banget malas ngapa-ngapain, kayak gitu. Jadi kadang ada saran-saran dari orang, kemudian masuk hati kita, benar-benar membangkitkan niat kita untuk lebih baik lagi. Kemudian feedback selanjutnya ada menambah semangat dan motivasi. Nah, itu tadi, semisal kita punya orang terdekat nih, yang mungkin bisa ngerti kita, bisa ngasih wejangan lah. Misal, kalau misalnya teman-teman nggak usah jauh-jauh, orang tua aja, misal kalian cerita sama orang tua, nanti pasti orang tua itu bakal panjang kan, istilahnya ceramahnya bakal panjang, nasihatnya bakal panjang. Nah, kadang di sepanjang-panjangnya nasihat itu pasti ada 1 atau 2 kalimat yang ngena gitu, yang bisa menambah semangat kita sama motivasi kita. Bisa dari orang tua, bisa dari guru, kadang bisa dari teman, kayak gitu. Kadang juga kalau misalnya teman-teman baca-baca buku, biasanya ada quotes-quotes yang bisa menambah semangat dan motivasi, membangkitkan niat kita untuk lebih produktif pada hari ini dan ke depannya. Itu untuk umpan balik dan feedback. Oke, bisa di next, Kak Reja. Nah, ini referensi yang saya pakai dari jurnal GIA tahun 2014 sama KBBI. Di next. Oke, itu tadi penyampaian atau sharing dari saya terkait time management. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Silakan Kak Hukmah. Ya, terima kasih Mbak Mardia. Wah, keren banget nih materi yang disampaikan sama Kak Mardia terkait time management, di mana itu banyak banget ya manfaatnya. Bisa menurunkan stres, kita lebih disiplin, hidup kita lebih teratur, dan kita bisa menyelesaikan pekerjaan lebih banyak lagi. Nah, langsung aja nih teman-teman, kita masuk ke sesi diskusi. Buat teman-teman yang mau tanya, silahkan raise hand, atau teman-teman bisa ketik di kolom chat atau di room chat pertanyaannya. Silahkan teman-teman. Mungkin sebelum yang lain nih Kak Mardia, aku dulu nih yang mau tanya. Ya boleh, silakan Kak Hukmah. Nah, kan ini Kak Mardia ini punya banyak kesibukan. Selain jadi mahasiswa, magang juga, ikut organisasi juga. Apa nih Kak, tips and triknya Kakak buat manajemen waktu gitu? Oke, terima kasih Kak Hukmah, pertanyaannya pas banget. Jadi mungkin sekarang karena mulai offline ya, jadi agak sibuk daripada waktu kita online kemarin. Kalau untuk saya sendiri sih masih sama. Caranya gimana? Bikin jadwal. Kadang saya bikin jadwal itu di note, terus tuh saya bahasanya munculkan di wallpaper gitu. Itu kemudian baru-baru ini tuh saya ganti caranya, jadi bikin jadwal di Google Calendar. Nah, jadi kayak misal hari ini saya harus apa, ya. Kadang saya juga reminder tuh tiap hari harus bikin logbook kayak gitu. Kadang juga yang sesimpel jam 9 harus absen, jam 6 sore harus absen pulang. Itu tuh tetap saya bikin di logbook gitu loh Kak, biar nggak lupa kayak gitu. Terus kadang juga deadline itu ditaruh di Google Calendar. Terus selain bantuan aplikasi, saya juga sering cerita sama teman-teman terdekat. Kalau misal hari ini ada rapat ini loh, hari ini ada rapat ini loh. Kadang teman-teman saya ngingatin, jadi nggak rapat ini, kayak gitu.
Itu sih Kak Hukma. Terima kasih Kak Mardia. Jadi kegiatannya sehari-hari itu udah di-schedulein ya Kak? Iya Kak Hukma. Oke, udah ada nih yang raise hand. Silahkan buat Kak Ihsan buat unmute. Silahkan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya udah ngasih kesempatan buat saya bertanya. Pertanyaannya, kan kalau misalkan kita WFH, ya di rumah mau itu kerja atau belajar itu kuliah, kadang suka keganggu gitu sama suasana di rumah, mau itu disuruh sama orang tua atau apa. Nah, cara mengurangi distraksi dari hal tersebut gimana sih? Gitu. Oke. Makasih Kak Iksan untuk pertanyaannya. Jadi benar banget itu satu kendala besar waktu kita lagi online, lagi kuliah di rumah gitu. Jadi waktu saya itu kemarin juga balik ke Penajam di rumah orang tua waktu WFH. Nah itu benar-benar kayak pagi kadang disuruh beli ini, kadang disuruh beli ini, padahal lagi ada kelas ini kayak gitu. Jadi trik saya itu ngomong ke orang tua, misal mah jadwal hari ini mulai jam 9 ada kelas ini. Kalau bisa suruh duluan sebelum jam ini kayak gitu kalau memang ada keperluan, atau enggak setelah kelas ini baru minta tolong apa kayak gitu. Mungkin yang pertama ngasih tahu itu dulu. Terus yang kedua curi waktu. Nah kadang saya tuh kayak gitu. Misal tahu nih dosennya ini nggak harus on cam. Jadi kadang kalau misalnya mendesak harus beli garam nih, bener-bener nggak ada garam di rumah. Ya udah, tinggalkan aja laptop gitu. Itu curi waktu. Mungkin dari saya itu sih Kak Iksan, karena mau bagaimanapun pasti ada distraction, gangguan gitu di rumah. Ada minta tolong lah, kadang lebih banyak minta tolong sih orang rumah kayak gitu. Yang pertama mungkin kasih tahu dulu, pastinya orang rumah itu ngerti kayak gitu. Tugas kita harus nugas, kita harus kelas. Gak mungkin kan misal kita lagi diskusi sama dosen, tahu-tahu orang rumah nyuruh apa gitu. Pasti kan orang rumah ngerti aja kalau misalnya kita lagi sibuk. Jadi kasih tahu aja jadwal kita terbuka gitu sama orang rumah. Kemudian yang kedua, kalau memang sangat mendesak, kalau bisa curi-curi waktu untuk ditinggal. Terus kalau misalnya kita ninggalin materi, jangan lupa nih cari teman yang suka ngeresum, jadi nggak ketinggalan materi gitu. Mungkin itu sih Kak Iksan tipsnya dari saya. Gimana nih Kak Iksan? Lebih ke komunikasi ya Kak, sama curi-curi waktu gitu ya Kak? Ya benar. Gimana Kak Iksan? Sekarang kan sudah offline. Iya Kak. Tapi ya meskipun ya emang itu juga kadang suka saya lakuin gitu. Cuma kesalnya itu kalau misalkan dosennya itu lelet atau Ya, suaranya keputus Kak suaranya. Halo Kak Iksan. Koneksinya buruk kayaknya. Iya kayaknya. Suaranya. Kurang terdengar Kak Iksan, mungkin bisa typing di kolom chat aja Kak. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin ya Kak Hukma silakan. Sambil nunggu Kak Ihsan ngetik, ini ada pertanyaan dari Kak Renda nih. Nah, Kak, minta saran dong biar bisa on fire di siang hari. Soalnya saya kalau kerja malam mulu. Kalau malam bikin fresh, entah ide, inspirasi, semangat, dan lain-lain. Kalau siang biasanya kalau di depan laptop bikin ngantuk, Kak. Kecuali pas kasual atau par. Sukanya kayak gerak gitu, Kak. Kalau dia malah capek. Gimana tuh, Kak Mardia? Oke.
minta saran biar bisa on fire di siang hari. Iya, Kak. Ini adalah tantangan terberat ya buat kita semua. Bener banget nih. Saya pribadi juga merasa gitu. Produktifnya di malam hari, kadang baru jam 10 ke atas setelah buka laptop. Apa ya, kira-kira. Kalau saya pribadi, ini sih tipsnya. Saya tidur cepat gitu. Tidur cepat, jadinya malam itu nggak ada kegiatan apapun. Tidur, habis itu bangun-bangun fresh, baru buka laptop. Kayak gitu aja sih. Sisanya apa ya? Agak susah ya kamu kemana untuk on fire di siang hari. Iya nih, Kak. Apa ya kira-kira? Mungkin dari teman-teman yang lain ada saran nggak kira-kira biar on fire di siang hari? Saya pribadi juga stuck gitu di situ. Apa ya biar semangat di siang hari ngerjain. Apalagi sekarang di Balikpapan panas. Jadi kayaknya harus depan kipas, rebahan. Ada nggak kira-kira dari teman-teman yang lain? Bantu jawab nih teman-teman. Yang lain gimana? Masalah kita bersama nggak sih ini? Iya, Kak, bener banget. Kalau siang kita ngantuk, kalau malam itu baru ide-idenya muncul gitu, Kak. Jangan begadang, Kak. Nah, dari Kak Sodik jangan begadang. Ya, tidur cepat, guys. Taruh HP-nya, habis itu merem. Nanti tahu-tahu tidur. Pagi bangun. Semangatin kakaknya aja deh. Semangat, Kak Renda. Beli dengan kegiatan-kegiatan yang seru, Kak. Kegiatan seru apa nih, Kak Reja? Mungkin ada ide. Siang-siang kita ngapain nih biar seru? Ngerjain tugas di McD kah? Ada AC-nya gitu kah? Atau ditemenin ayangnya kali ya? Ayangnya Kak Rendra. Ah, ya bisa-bisa. Dengar lagu Lofi, Kak. Lagu Lofi, Kak. Usahain tempat kerja. Usahain tempat kerjanya. Ya, ini juga sih. Tapi kadang kayu, tempat kerja yang nyaman-nyaman tidur gitu kayu. Ya jangan sampai tidur, Mar. Kan niat dari awalnya buat nugas, kok malah tidur. Jangan ngerjain tugas di tempat tidur. Ya benar. Kalau siangnya mau fresh dan malamnya begadang, paginya tidur. Oh, tidur pagi. Jangan, guys. Oh, makan siangnya. Banyak nih Kak Renda saran dari teman-teman yang lain. Keren. Ini sih yang paling mantap, ditemenin ayang Kak Renda biar semangat. Dari Kak Reja. Kak Reja punya ayang kayaknya, jadi dia semangat terus. Kayaknya deh, Kak. Gimana nih Kak Renda? Gimana Kak Renda? Sudah ada jawaban kira-kira dari banyaknya saran dari teman-teman yang ada penyakit ayangan. Penyakit apa? Ayangan apaan tuh Kak? Ayangan. Penyakit dari mana itu? Ntar saya coba. Oke deh. Ini nih Kak, udah ada dari Kak Iksan. Izin bertanya lagi Kak, idealnya waktu yang diluangkan buat hal yang disukai berapa jam ya Kak? Gimana tuh Kak? Izin jawab ya Kak Iksan. Kalau dari saya kembali ke pribadi masing-masing. Jadi kalau untuk saya pribadi nih, misal ya, saya orangnya suka nonton drama Korea. Nah, drama Korea. Iya. Nah, drama Korea itu kadang kan satu episode itu 1 jam. Nah, saya misal hari ini mau nonton 2 episode, berarti 2 jam. Gitu Kak. Jadi tergantung kita mau ngapain. Misal Kak Iksan itu mau nongkrongnya mau berapa lama gitu. 2 jam. Nah, berarti sisanya selain itu kita kerjakan untuk kegiatan yang lebih penting gitu. Kita sisihkan waktu 2 jam. Misal Kak Iksan mau main futsal. Main futsal itu berapa sih? Misal di sini sejam mahal nih, jadi mau sejam aja nyewa lapangan. Nah, udah berarti luangkan waktunya sejam aja kayak gitu. Kembali ke pribadi masing-masing sih Kak, mau ngeluangin waktu untuk apa. Misal main Mobile Legends, 1 match game itu berapa lama? Misal 20 menit. Terus mau main berapa kali? Misal mau main 5 kali nih, mau nge-push, mau 5 bintang. Gitu. Kayak gitu sih Kak, kembali ke pribadi masing-masing yang disukai apa, kemudian hal yang kita sukai itu menghabiskan waktu berapa lama, sisanya kita sesuaikan mau berapa kali, kayak tadi, misal mau main futsal berapa jam, mau main game berapa kali, mau nongkrong di berapa tempat satu hari, kayak gitu. Kembali ke pribadi masing-masing. Gimana Kak Ihsan ini?
kembali ke pribadi kita, gimana? Wah iya Kak, setuju banget sih. Emang dorongannya itu dari diri harus bisa mimpin diri sendiri dulu sih. Ya, benar. Dari Kak Renda nih, Kak Iksan bagi ID Kak Mabar. Oh, atau buat teman-teman semua ini bagi ID Mabar. Join party dong, aku Goldland. Siapa nih Midland? Ada lagi Kak ini, Ya, silakan. teman-teman. Dari Kawawan, kendala terbesar dalam setiap aktivitas adalah rasa malas. Kalau Anda berhasil mengalahkan diri Anda sendiri dengan melawan rasa malas, maka segala sesuatu jadi mudah dan cepat terselesaikan. Ya, benar banget. Rasa malas, suka nunda-nunda. Intinya kita bisa ngelit diri kita sendiri ya, teman-teman. Kak Iksan nggak main. Mungkin teman-teman yang lain yang main bisa share-share. Gimana nih teman-teman yang lain? Ya, ada lagi nggak yang mau tanya atau ada yang mau sharing? Waktu kita masih 9 menit lagi ya, Kak Hukma? Iya, Kak. Oke, masih ada waktu nih, teman-teman. Kak, ada saran nggak bagaimana caranya? Kak, ada saran nggak gimana caranya kembali jadwal yang sudah kita buat sebelumnya? Saya biasanya udah buat jadwal, tapi tiba-tiba ada kejadian tak terduga dan jadi susah lagi buat kembali. Oh, jadi misalnya kita udah buat jadwal, terus ada misal kejadian tak terduga itu, otomatis jadwal kita ini ya, berantakan ya. Mungkin dari saya pribadi sih, menentukan skala prioritas tadi, kembali lagi. Jadi, kejadian yang nggak terduga ini, atau satu hal yang nggak terduga-duga kejadian di kita ini, menurut kita sendiri penting nggak sih dilaksanain pada saat itu juga? Penting nggak sih sampai dia harus merubah jadwal kita, kayak gitu. Kalau memang penting, oke, coba dimasukkan di jadwal kita pada hari itu. Otomatis jadwal kita pada berubah kan, molor-molor yang lainnya. Tuh, terus besoknya kita evaluasi untuk kejadiannya ini terjadi setiap hari kah kayak gitu. Kalau memang nggak setiap hari, berarti besok kita kembalikan lagi jadwal kita majuin lagi sesuai sesuai jadwalnya di awal kayak gitu. Mungkin itu sih Kak Modif Mobile developer itu kayaknya deh, Kak. Oh ya. Nah, itu ke skala prioritas. Jadi, misal nih kejadian nggak terduganya apa ya? Ada tugas tambahan ngantar adik ke TK setiap pagi kayak gitu. Nah, itu kita jadikan kejadian nggak terduga nih, jadi masuk ke sehari-hari kita. Nah, ya udah berarti itu masuk ke skala prioritas kayak gitu. Diukur aja ini penting nggak sih kegiatan yang mendadak ini. Kalau nggak penting, ya jangan dilakukan secara berulang-ulang. Tapi kalau penting, ya mau nggak mau kita mengorbankan jadwal yang sudah kita buat. Oke, Kak. Keren. Terima kasih. Terima kasih kembali, Kak. Ada lagi nih, Kak, dari Kak Aldi Kurnia. Menurut Kakak, bagaimana cara menyikapi teman-teman yang belum menyadari jati dirinya? Gimana tuh, Kak Mardia? Menyikapi teman-teman yang belum menyadari jati diri. Iya. Apa tuh case-nya misal? Kak Aldi mungkin bisa ini Kak, di-unmute. Iya, jati diri itu gimana maksudnya ya, Kak? Atau ada temannya yang setiap hari bermalas-malasan gitu Kak? Atau gimana? Gimana Kak Aldi? Ada pencerahan nggak kira-kira untuk case ini? Ya, Setiap hari bermalas-malasan katanya. Oh, gitu ya. Mungkin ini jawaban dari pribadi saya sendiri ya. Kalau misalnya ada teman saya nih, case-nya teman saya setiap hari bermalas-malasan. Pertama, saya nempel banget, saya coba buat nempel ke orang ini. Terus saya jelasin hari ini saya apa, hari ini saya apa. Nah, saya jelasin hari ini saya sibuk apa. Saya ajakin, mau nggak kamu join ini, mau nggak kamu join ini. Kalau misalnya mau, ayo, kayak gitu. Diajakin dia buat produktif, kayak gitu. Nanti kalau misalnya dia mau, coba jelasin ini ngapain, siapa tahu dia termotivasi untuk
membangkitkan niatnya untuk mengerjain apa gitu yang lebih produktif. Itu sih coba ngajak pertama. Kalau memang dia nggak mau, coba nasehatin. Tapi kadang orang itu kalau biar dinasehatin orang juga nggak mempan sih ya. Jadi kembali ke diri masing-masing lagi. Jadi mungkin itu sih coba ajak dulu. Kalau misalnya kita udah dekat sama orang itu, kadang dia mau terbuka gitu. Kita coba tanya, kita coba gali, apa sih yang bikin kamu males-malesan? Kamu lagi ada masalah apa? Kayak gitu. Dicoba bantu. Siapa tahu dia lagi terpuruk, lagi habis diputusin pacar kah? Jadi down seminggu nggak mau ngapa-ngapain. Dicoba apa ya? Memotivasi dia mencari masalahnya, siapa tahu ada solusi gitu, bicara bareng-bareng, komunikasi lah intinya, komunikasi. Betul ya Kak? Iya bisa, tapi kalau cowok susah nggak sih deep talk, teman-teman cowok? Ya, Kalau gimana? cewek kadang kan di kamar ngobrol bisa, kalau cowok bisa nggak sih guys? Deep talk, Pribadi kayak sih terbuka aja gitu, susah. cerita lagi ada masalah apa. Susah ya? Gengsi ya? Gengsi kayaknya Kak. Cowok mah seru semua Kak. Buang aja Kak temannya, kalau dijual ke grup jual beli luwak. Jangan. Sudah dia misal merana, habis diputusin, dibuang lagi. Serasa bukan temannya kita. Dirangkul aja temannya, kayak diajak. Kita mau ngapain coba diajak. Itu jangan biarin dia bermalas-malasan. Nanti dia kayak merasa diabaikan, jadi tambah malas gitu. Kita sebagai temannya coba ngerangkul dia. Gimana nih? Saya jual di Tokopedia. Gimana nih Kak Aldi? 100 minta diskon. Wah, dia sudah jual. Bisa pakai Trello, Notion. Nah ini ada saran teman-teman, aplikasi dari Paistia pakai Trello. Notion. Cowok mah saru semua Kak, mainnya anarkis. Saru ini bahasa apa ya saru? Baru tahu istilah-istilah saru. Malu Kak? Oke, sama-sama kali. Saru itu apa ya Kak? Nah, kita perlu googling dulu. Oke, mungkin dari teman-teman ada lagi nggak yang mau didiskusikan atau ada yang mau sharing? Sisa 2 menit lagi kan Kak mah? Sempat Iya. ada yang mau sharing sambil nge-rap tapi sisa 2 menit. Gimana nih teman-teman? Tuh sampai sini aja kali ya Kak. Sharingnya lewat media sosial yang Kakak tadi Oh ya bisa. sebutin gitu. Oke teman-teman, karena waktunya terbatas, bagi teman-teman yang mau sharing-sharing dengan Kak Mardia bisa kontak lewat media sosial atau emailnya yang tadi sudah disebutin, atau Kak Mardia bisa nih tulis di kolom di room chatnya. Oke, follow IG ya teman-teman. Nama lengkap Siti Mardia, terus underscore-nya dari 1, 2, 3, 4, 5. Ntar cek WA katanya di Japri. Bisa. Nah Kak, sebelum menutup acara ini, kita mau dengar nih sepatah dua kata atau closing statement dari Kak Mardia. Silahkan Kak. Closing statement ya. Iya, Mungkin kalau dari saya, waktu itu nggak bisa diputar, nggak bisa digilat, apalagi dicelupin. Jadi mungkin teman-teman, karena waktu nggak bisa diputar, lebih menghargai waktu lah. Sehari ini kita ngapain, kita hargain. Terus besok kalau misalnya kita merasa kurang, kita evaluasi. Jadi lebih baik setiap harinya. Kemudian kalau dari saya jangan merasa tertinggal, karena tiap orang itu punya waktunya masing-masing. Jadi misal teman saya udah ada yang sempro, udah ada yang semhas, tapi saya masih gini-gini aja. Mungkin ini memang belum waktunya saya, karena saya melihat teman saya sudah sempro, itu memotivasi saya gitu, membangun niat saya untuk mulai menyusun topik apa kayak gitu. Mungkin itu sih Kak Hukmas closing statement dari saya.
Terima kasih banyak Kak Siti Mardia atas kesempatannya hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang udah hadir di malam hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada sponsor acara. Ada Teraskill, ada Liburia, ada Kirai, ada Balikpapan Cerdas, Tafila, Fanvice, Kerja Tim, dan Ngapsain. Saya tutup acara kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di acara Job Analis series berikutnya. Ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Gak ada suaranya Mbak Gabriel.